Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita ke atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul yang di tempat yang Allah muliakan ini. Amin amin ya Allah. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat umatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Yang terhormat dan yang saya hormati, Sayyidi wa Syekhona Al-Mukarram wal Mukarramah Al-Muazzam wal Muazzamah, guru kita semua selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nur. Semoga alladzi lam yuzkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Amin. Barakallahu fi umurihim wa fi rizqihim wa fi auladihim wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para jamaah Masjid Jami An-Nur, bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya saya di sini yaitu sebagai MC atau Muratibul Awqat yang akan membacakan susunan kuliah subuh di pagi hari ini. Susunan kuliah subuh di pagi ini diantaranya: 1. Pembukaan, 2. tilawah, 3. tausiah atau ceramah, 4. doa. Ya, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara ini telah kita buka, semoga lancar hingga akhir. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu tilawah yang akan dilakukan oleh Afina Hasan. Kepadanya falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnakan ila qaumihi anzir qaumaka min qablik ayyatiyahum adzabun alim. Qala qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wa tashaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara falam yazidhum du'ai illa firara.
Summa inni a'lanna wa asrabtu lahu israra fastaghfira rabbakum innahu kana ghaffara. Sadaqallahul azim. Yursilis sama alaikum midrah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih kepada Akin Hasan yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membacanya serta yang mendengarkannya mendapatkan pahala yang berlimpah. Amin. Lanjut ke acara yang 3, yaitu tausiah dan ceramah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepada beliau, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma hafadna wa asimna minad dunubi kabairiha wa sagairiha la siyama syirku bika wa uqul walidain wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khulqul wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan annal ilma wad dina lil amali bih la lil jadali wal mirad bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, Waalaikumsalam, tidak terasa kita melakukan dan melaksanakan qiyamul Ramadan, baik puasanya, tarawihnya, hari ini kita sudah masuk ke hari yang ke-17. 17 aing geus 15 kali itu mah geus ngurangan we. Geus biasa beuteung geus rada genah cenah. Nganu nyelek teh encan aya jeung lebaran doang. Rada nyelek keneh eta mah nya. Kana beuteung. Ngan geus tepati dalieur teh geus turun ya. Mikiran lebaran canaon mikiran geus jeung lebaran ya. Alhamdulillah, oleh karenanya kita tidak terasa, inilah contoh kehidupan kita di dunia. Bahkan tanda-tandanya kiamat salah satunya adalah taqarrubuz zaman. Zaman waktu itu dekat, waktu dekat, taqarrubuz zaman, waktu teh singkat, saminggu perasaan sapoe, sabulan perasaan saminggu, sapoe perasaan sajam. Jadi deket na waktu, deket na pasar ini sedeketnya. Baheula mah urang kudu kalau liang, paling deket baheula mah kalau liang, nama pasar minggu deket pipir imah. Eta oge tanda na kiamat.
Bahkan aya nama pasarna aya dina HP na kantong meulina pake online teu kudu kaluar nyamperkeun asal aya duitna nya tanda kiamat geus deukeut nya maka waktuna pikeun urang sadayana pikeun ningkatkeun keimanan orang serta ketakwaan orang sadayana dipayungan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinarang salam mugi terlimpah curahkeun ka junjunan orang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad yakantun ka keluargina, para sahabatna, para tabiin, tabiat, ka urang sadayana selaku umatna, urang sadayana aya dina limpahan rahmat serta syafaatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sahabat An-Nur dimanapun berada, jamaah Masjid Jami An-Nur yang hadir secara offline, mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, barokah rizkinya, ya, dikuatkan iman Islam sehingga kita bisa melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi seluruh apa yang dilarangnya. Kemarin kita sudah masuk ke masih 3 golongan yang akan masuk neraka. Na'udzubillahi min. Masih ingat? Pokoknya menitara diingat-ingat pisan. Bener-bener. Ingatna kan can fitrah we nya. Gusti ampun ieu mah boga dulu teh. Ya. Jadi insyaallah engke anu rajin kuliah subuh mah lamun waktuna ngeseep fitrah nya engke nyarios dipangmitrahankeun ai teu gaduh pisan mah ngan syaratna di imahna eueuh kulkas yos ya eueuh TV teu boga HP teu boga motor dipangmitrahankeun ku pahaji. Lamun boga keneh motor 3 kulkas muni 3 pintu 3 pintu berapa pintu 4 pintu aing ngaku eueuh jeung fitrah nya terjadi eta mah terjadi jadilah eta mah lain mustahik zakat fitrah tapi muzakki masih tetap wajib ngaluarkeun zakat fitrah. Lamun geus eueuh mun katempona imahna tina bilik geus dararobol ditingali kompor gas make suluh hau pangbeasanana kosong tah dipangmitrahankeun dah motor eueuh kulkas eueuh boro-boro kulkas aya ge bakul bekas akarak tah nya disebutna teu mampu zakat fitrah. Lain zakat mal, lain zakat mal mah nya teu naon boga kulkas boga motor rek narima zakat mal teu naon. Ai zakat fitrah mah benten sanungtung boga benda nya komo kendaraan mewah kitu cenah aya waktuna zakat fitrah nya teu aya izin ngakuna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah. Maka yang kedua yang pertama kemarin pemimpin yang zalim yang tidak mau menerapkan syariat Islam ternyata dia akan masuk neraka. Masuk karena tidak menerapkan hukum
Islam, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi imam, menjadi amirul mukminin, tapi tidak mau menerapkan syariat Islam, maka dia akan termasuk pemimpin yang zalim. Kalau zalim, ya, fa'ammal ladzina zalamu wa ma'wahumun nar. Orang zalim tempat pangbalikanana neraka. Sarua jeung fasik juga ya sama tempat kembalinya adalah neraka. Nauzubillahi min. Oleh karenanya kita harus sayang kepada para pemimpin. Kita harus cinta kepada para pemimpin, jangan sampai pemimpin-pemimpin kita semua, jangan sampai mereka masuk neraka. Dengan cara apa menyayangi mereka? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman au majluman. Tolonglah saudaramu, baik yang zalim maupun yang dizalimi. Yang dizalimi harus ditolong, yang melakukan kezaliman juga harus ditolong. Bagaimana menolong pemimpin yang zalim? Ya, sampai diprotes oleh para sahabat, ya Rasulullah. Ya, kalau menolong orang yang dizalimi pantas, kenapa orang yang dizalimi, orang yang menzalimi juga harus ditolong? Aja lemah ditenggelan, anu ditenggelan, manu dizalimi pantas ku urang ditu, kunaon anu nenggelan ge kudu ditulungan ya Rasulullah. Pan eta mah zalim. Cek Kangjeng Rasul, ya, ai nulungan anu dizalimi mah biasa. Eta memang wajib ke urang ditulungan. Kumaha carana nulungan ka jalma anu zalim? Cegah eta dulur urang ulah dugikeun ngalakukeun kazaliman. Eta nulungan penguasa teh kitu, harus kita dakwahi, harus kita nasihati, ya. Kalau tidak mampu nasihatnya lewat langsung datang ke istana dan moal diterima lah mereka nasihatan mah, ya. Moal kadak nepi kana pantau ge ku satpam geus diusir. Lewat begini nih. Sekarang mah ada lewat YouTube menasehatinya, ya. Mudah-mudahan langsung ayah, ya, orang-orang yang terdekat kepada kepemimpinan yang melihat, ya, video kita, yang melihat nasihat kita supaya sampai, oh ternyata menolong pemimpin yang zalim itu harus tetap kita tolong dengan cara apa? Ya, dengan cara mencegah pelaku-pelaku kezaliman jangan sampai melakukan kezaliman kepada rakyat-rakyatnya yang terzalimi. Jadi itu yang pertama, pemimpin yang yang kedua, ini ada kaitannya dengan statement Menteri Agama kemarin. Justru kalau menurut Kangjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua, rombongan yang kedua yang akan masuk neraka adalah, ya, wasurwatun minal mali la yu'tina zakat. Orang yang bergelimpangan harta tapi tidak mau mengeluarkan, masuk neraka, Pak. Orang yang tidak mau mengeluarkan padahal hartanya banyak, hartanya melimpah, ya, jadi orang kaya. Kalau lihat di video, Bapak, ada orang-orang yang sampai duit dipakai kasur, ya, bantal kasurnya pakai duit. Eta rantai emas kayak meureun 10 kilo mah nepuheum, uyuhan teu beurateun, nya HP na tina emas,
mikna ya koneng emas lain gitunya, lain bangunan imah nya. Sagala enak piring imah nak kabeh ditaretes ku emas, masya Allah. Ya, begitulah di zaman ekonomi yang menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Orang kaya, ya, satu orang kaya memiliki aset kekayaannya sampai 28 negara. Ya, 28 negara dia miliki untuk satu orang terkaya di dunia, masya Allah. Kenapa? Karena memang pakai ekonominya bukan ekonomi kapital, bukan ekonomi Islam, tapi ekonomi sehingga orang kaya, kekayaan ini tidak merata. Ya, kalau menurut Islam, kala takunu daulatan baina agniya'i minkum, supaya jangan sampai kekayaan ini hanya berputar berada di tangan orang-orang kaya saja. Kalau dalam Islam itu ada istilah, ya, pemerataan ekonomi supaya kesejahteraan ini bisa dinikmati oleh seluruh yang muslim maupun non muslim. Hebatnya Islam tuh begitu. Dan bedanya Islam dengan kapitalisme di sana. Karena dalam sistem kapitalisme memiliki, ya, benda-benda yang merupakan milik umum bisa dimiliki individu. Ya, jadi kacaunya pembagian kepemilikan dalam sistem demokrasi, ya. Jadi segala sesuatu itu bisa dimiliki. Gunung sekalipun, pulau bisa dimiliki oleh orang-orang yang punya modal, oleh para konglomerat, sehingga lahirlah para oligarki. Ini penyebab utamanya adalah, ya, diadopsinya sistem ekonomi kapitalisme yang melahirkan dan tumbuh subur, ya, para oligarki akibat kebebasan kepemilikan. Kalau dalam Islam itu kepemilikan dibagi 3, Pak. Ini perhatikan nih, sebelum masuk ke zakat, ya. Jadi zakat itu salah satu dari bagaimana ajaran Islam supaya meratakan, ya, pemerataan ekonomi. Jadi kajen teuing nu beunghar, ya, lamun teu zakat eta sarua jeung nyolong harta anu miskin, sebab ada hak fakir miskin dalam harta orang kaya di sana, sehingga sebagian kekayaannya 2,5% itu harus dibagikan kepada fakir supaya kekayaan itu merata. Itu contoh saja. Yang paling berharga, mungkin Menteri Agama maksudnya begitu, ya. Kemarin itu disuruh meninggalkan zakat, cuma kalimatnya salah. Jadi seakan kita kalau ingin maju harus meninggalkan zakat. Maksudnya bukan begitu kalimatnya, Prof. Nya kudu dipapagahan ke orang lemur, Prof. Ya. Begini mungkin maksud profesor tuh. Dalam Islam untuk kemajuan ekonomi tidak hanya mengandalkan zakat. Kudu dibejaan wae nya jadi profesor ge. Kalau mana mah menteri agama. Nya kudu dibejaan kurang lembur, ka era. Ya. Jadi dalam Islam memang untuk memeratakan ekonomi tidak hanya mengandalkan, bukan berarti zakat tidak wajib, tidak mengandalkan zakat. Yang paling menentukan kesejahteraan
dalam Islam itu adalah pembagian kepemilikan yang jelas, ya, mana milik individu, mana milik umum, mana milik negara, yang bersumber dari kekayaan alam. Itu yang menentukan. Emas, perak, gas bumi. Memang kalau dalam Islam itu tidak hanya mengandalkan zakat. Zakat itu hanya satu pintu pemerataan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam. Yang paling besar, ya, yang paling menentukan kekayaan alam, yang paling menentukan untuk kesejahteraan rakyat itu dari, ya, kekayaan alam yang ada di negara kita, yang hari ini malah diserahkan kepada kafir, asing dan asing. Ini salahnya di situ. Sehingga kalau hanya mengandalkan zakat tidak akan terjadi kekayaan, atau misalkan belum sejahtera kalau hanya mengandalkan zakat doang. Iya, kalau kekayaan alamnya malah yang seharusnya dikelola oleh negara kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat, karena kekayaan alam itu masuk kategori milkiyah ammah. Apa, Pak? Apa, Ibu? Lain ammah pakai alif, lain ammah pakai ain. Milkiyah abi ammah. Milik bi amah cenah. Milkiyah amah itu milik publik, milik kita lamun emas di Pongkor, di Freeport, di mana deh, Chevron, ya, gas bumi yang yang dikelola oleh Chevron Prancis, itu seharusnya milik bapak-bapak semua. Bensin itu milik kita harusnya bensin, misalkan bensin itu diambil. Kalau dulu saya dengarkan ceramahnya Pak Menteri Ekonomi itu yang di zaman Megawati, siapa yang sudah sepuh tuh, non muslim, untuk mengambilnya minyak, dana operasionalnya hanya paling juga 800 perak dari batu, dari bahan alam, kemudian dikelola jadi bensin. 1 liter itu butuh paling juga 800 perak. Jadi harga bensin lamun dijual 1000 ge masih kene ayeuna geus sabaraha duit? Jadi kalau 1 liter dijual 1000, itu masih ada untung 200. Siapa namanya, Pak Kwik Yan Gi, kan beliau ahli ekonomi tuh. Kalau dia ngomong kita percaya dah, ya. Beliau katakan untuk ngambil dari sumur-sumur minyak itu, dibor, biaya ngebor, biaya ini, biaya operasional, biaya tukang, biayanya karyawan, segala macam, itu kalau dikelola oleh negara kita sendiri, dari mulai sumur sampai menjadi satu bahan bakar bensin, apalagi bahan bakar bensol yang merupakan bahan bakar pesawat misalkan, atau yang lain. Ya kalau hanya 800 rupiah, ya, itu kalau dijual ke rakyat, namanya juga milik kita bersama, ngapain pakai harus dijual mahal-mahal, ya. Kalau milik kita bersama mestinya gratis, karena milik kita bersama. Dengan mengambil uang keuntungan 200 rupiah saja itu cukup, ya, untuk pengelolaan atau distribusi ke daerah-daerah pedalaman yang memang di sana masih jalannya
ya butuh apa namanya transportasi yang mahal. Ya, kalau di Papua Pak, Papua itu 1 liter bensin 50.000. 1 liter bensin berapa? 50.000. Coba bayangkan. Kabeli mal, bukan motor, diurang 1 liter 50.000. Diurang 1 liter 13.000 genges. Ya, ketar-ketir rakyat. Akhirnya karena bahan bakar naik, maka bahan-bahan sembako yang lain ikut. Karena beli dari Lewiliang, dari pasar harus pakai ongkosnya naik, pasti benda-benda itu juga ikut naik. Jadi yang paling menentukan untuk kemajuan umat, ya, untuk kemajuan negara dalam Islam memang tidak hanya mengandalkan zakat. Mungkin Menteri Agama maksudnya ngomong begitu. Cuma beliau mungkin belum paham juga sih bagaimana ekonomi Islam, bagaimana karena belum pernah saya dengar ya menjelaskan dengan ya bahwa kepemilikan itu dibagi 3. Ada milkiyah fardiyah, ya, milik pribadi, milik individu. Ada milkiyah ammah. Milkiyah ammah itu milik rakyat secara keseluruhan, milik rakyat. Orang Islam maupun non Muslim dia punya kepemilikan tuh, punya hak di situ. Yang ketiga, ya Pak Profesor, yang ketiga milkiyah dauliyah, milik negara. Kalau ini berjalan, milkiyah ammah yang hari ini dikuasai oleh Amerika, yang hari ini dikuasai oleh Yahudi Israel yang dipersilahkan oleh Pak Prabowo, diambil alih oleh negara kita. Yang hari ini dikuasai Cina, diambil alih ya menjadi milik ya milkiyah ammah, milik publik, milik rakyat seluruh Indonesia, kemudian dikelola oleh negara kita tercinta ini, kemudian hasilnya itu bisa mensejahterakan rakyat. Coba kemarin kita sudah bahas kan 350 kilo emas itu baru dari satu tambang Freeport yang dari tahun 67 sampai sekarang ya itu diambil oleh dari tahun 1967. Nah, ini nges 2000 ya diperpanjang oleh Pak Jokowi ya apa namanya kesepakatannya diperpanjang ya sampai 2041. Akhirnya karak 2000 belum juga sampai ke 2041 oleh Pak Prabowo diperpanjang sampai 2061. Ini pemimpin sayang kepada kita apa sayang kepada Amerika sih? Seharusnya Pak Presiden itu menurut Islam ya emas yang ada di Freeport itu adalah milik rakyat seluruh umat rakyat Indo, baik orang Islam, orang Kristen, orang Buddha, orang Konghucu, orang Nonde, orang Aring, orang minyak, orang Aring itu punya hak. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu syurakaun fis salas. Ini dengerin, tolong Profesor,
Menteri Agama, tolong dengerin nih hadis baginda Rasulullah, termasuk para pejabat yang ada di negeri tercinta ini, tolong dengarkan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu syurakaun fis salas, fil ma' wan nar wal kalla." Rakyat itu punya hak berserikat, bersekutu dalam 3 perkara. Artinya milik rakyat itu 3 macam. Yang pertama yang ada kaitannya dengan air. Apa tuh air? Laut. Kekayaan yang ada di laut, garam, ikan, mutiara, gas bumi, semuanya kekayaan yang ada di laut, sungai, itu merupakan milik rakyat, milik milik publik. Tidak boleh laut ini diserahkan kepada orang kafir, apalagi di luar rakyat Indonesia. Dan yang milik umum ini juga haram hukumnya dimiliki pribadi. Kalau yang sifatnya melimpah, ya, harusnya dikelola oleh negara seperti gas bumi. Gas bumi itu milik rakyat, emas, ya, air yang berhubungan dengan api, maksudnya api itu energi, bahan bakar, listrik, itu ada kaitannya dengan api itu. Gas bumi, ya, geotermal, semuanya gas, batu bara itu semuanya bahan bakar yang ada kaitannya dengan api, listrik dan sebagainya. Itu adalah milik kita bersama yang disebut dengan milkiyah ammah, milik publik, milik rakyat. Haram hukumnya diprivatisasi, walaupun atas nama investasi, haram. Ini menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi ya. Atau ladang gembalaan seperti hutan, kayu dan sebagainya, itu hari ini yang kalau diserahkan kepada konglomerat akhirnya dibabat hutan, iya kan? Hutan kita dibabat habis, ya. Akhirnya hujan baru seminggu saja longsor karena setiap hari berapa kali lapangan bola gundul setiap hari sampai puluhan kali lipat lapangan kerja digunduli, ya, ditebang hutannya dengan alasan mau diganti dengan kelapa sawit dan sebagainya. Akhirnya hutan yang ini merupakan milkiyah ammah, ya, jadi milik pribadi yang notabene milik pribadinya adalah orang-orang yang punya modal yang disebut dengan para kapitalis. Memang dalam sistem ekonomi kapitalis membuat orang, para pengusaha itulah menambah kaya, membuat rakyat menjadi karena hak rakyat, hak kita bersama ini jadi yang menikmati para pengusaha doang, sekaligus pengusahanya penguasa, sehingga undang-undang itu dibuat sesuai dengan keinginan pengusaha, pemilik modal. Kalau dalam Islam pengusaha itu nggak boleh jadi penguasa, penguasa tidak boleh jadi Contohnya Abu Bakar Siddiq, barantos di Abu Bakar Siddiq sudah dibaiat jadi khalifah, pagi-paginya memawa dagangan ke pasar, itu ditegur sama Umar. Abu Bakar, kamu lupa ya hari ini suka masih mau ke pasar? Mau kemana kamu ke pasar? Naon, dagang. Ya, cek Umar, dagang.
Itu urusan umat kumaha caranya. Nabi wae tadina pedagang geus jadi penguasa mah eureun jadi pedagangna. Ya. Langsung dakwah untuk menerapkan syariat Islam. Jadi Nabi ketika jadi pedagang itu sebelum jadi Nabi jadi pedagang. Kalau sudah jadi Nabi, justru dagangan Siti Khadijah juga habis dipakai perjuangan, tidak lagi menjadi pedagang. Abu Bakar Siddiq ketika dibaiat jadi khalifah, pagi-paginya mau berangkat ke pasar ditegur sama Umar bin Khattab. Anda sekarang bukan rakyat biasa lagi, tapi sudah jadi khalifah. Tidak selayaknya Anda menjadi pedagang lagi. Kenapa? Ya, karena urusan rakyat lebih penting daripada urusan sudah. Nanti akan ada jaminan, ya, ada tunjangan bagi para khalifah yang diambil dari Baitul Mal, dari ya tempat penyimpanan harta milik umum tadi, diambil dari situ. Sehingga Abu Bakar tadinya mau berdagang juga ke pasar nggak jadi, karena umatnya lebih penting untuk diurus setelah beliau menjadi khalifah. Jadi yang mensejahterakan rakyat ya dalam Islam itu bukan hanya mengandalkan barangkali ngomongnya pengen begitu. Karena yang paling menentukan untuk kesejahteraan dalam Islam itu adalah rikaz, ma'dan. Jadi barang-barang tambang, ya, emas, perak, batu bara, gas bumi, itu kalau dikelola oleh negara kita sendiri, kemudian hasilnya untuk diberikan kepada rakyat banyak, rakyat secara keseluruhan, baik yang muslim maupun non-muslim, itulah yang akan mensejahterakan negara kita dan akan menyebabkan negara kita ini maju. Kan kamari kalimat nak itu, kalau kita ingin maju maka harus meninggalkan zakat. Ya, begitu. Maksudnya lain gitu benernya, ya. Jadi zakat itu dalam Islam hanya salah satu ya bab untuk pemerataan ekonomi dalam Islam. Sistem Islam itu yang paling dominan ya, yang bisa kita andalkan untuk kesejahteraan dan kemajuan negara, itu adalah terdapat dalam kepemilikan umum, kepemilikan negara yang merupakan sumber daya alam yang melimpah di negeri kita, baik itu emas, perak, batu bara, mangan, gas bumi, bahkan uranium, thorium, bahan nuklir ada melimpah di Indonesia. Jadi kita tidak akan kalah dengan pemerintahan negara lain kalau kita berdaulat, Pak. Ini ngajina hebatnya, ngajina ieu mah hebat, ngajina hebat. Tapi aya dalilna, maka ya. Jadi kalau di sini orang yang tidak berzakat saja tidak akan masuk surga, ya apalagi dengan menerapkan sistem kapitalis yang menyengsarakan rakyat. Tapi kalau kata Pak Mahfud MD, tidak bisa nyebut menyengsarakan, menyengsarakan rakyat ya. Jadi sistem ekonomi kapitalis inilah yang menyengsarakan rakyat, mengkayakan para konglomerat boro-boro sengsara ya, bergelimpangan harta.
Jadi dalam sistem demokrasi di situ kesalahannya. Ya, waktunya habis. Besoknya wayahna kalau tidak Ustadz Awan, Ustadz Fahmi yang menggantikan kuliah subuh. Jadi Pak Haji kebetulan nanti malam ngisi nuzulul Quran di Lewiliang, dilanjut ke Sumedang. Jadi paginya di sana harus ngisi acara yang sama, acara nuzulul Quran, ya. Jadi hari Ahad pagi subuh atau sahur sudah harus di Sumedang, ya. Jadi malam dari Lewiliang langsung ke Sumedang, sehingga besok kuliah subuh terus, ya, berjalan sebagaimana biasa. Tolong direkam juga supaya ada videonya, ya, yang akan ngisi. Waduh loh, bisa rejet iya nah iya kamera bisa rejet mun waduh loh mau ngomong hayang rejet coba. Mobil ge tereh rejet lah mau dikadal-kadalkeun. Ai masjid ge kitu. Lamun teu Abah Al Mukarram ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama aswaja Abah Ishak Odeng, pura-pura tengah-tengah penting dibere mik pasar bagian ngadoa kurang sehat cenah Abah kurang sehat eta Pak Haji rek ngadoa meuni terjadi seuri wae. Ingat alasanna hebat, Abah kurang sehat. Ayo tuh. Hayang jadi imam kudu duaan. Teluas dekat cenah sorangan mah hayang imamna duaan dianteur. Yuh. Aya wae. Menya aya imam duaan tak karak ngadenge. Kitu nya. Anyar ya Ustad Mualaf ya. Jadi ai imam di mana-mana termasuk ya Amirul Mukminin itu nggak boleh ada dua. Kalau kepemimpinan itu ada dua, itu sudah menyalahi syariat akan mengalami kehancuran umat ini. Ini umat Islam tuh hari ini tidak maju-maju gara-gara pemimpinnya banyak. Pemimpinnya harus satu. Khalifah itu harus satu, sedunia itu hanya satu, nggak boleh ada dua. Ayo nama, tuh. Akhirnya umat Islam tidak bersatu, terpecah gara-gara banyak pemimpin tuh umat Islam tuh terpecah. Jadi lamun imam sholat gitu menang duaan, bah, yang duaan, abang. Jadi mau Ustadz Awan apa Ustadz Fahmi? Gamsitan. Ustadz Awan. Mau enggak? Besok ya. Nanti Ustadz Fahmi kita kasih waktu khusus. Ya. Besok Ustadz Awan dan tolong yang lain juga semuanya hadir seperti biasa. Ya. Minggu yang akan datang masih ada enggak? Masih. Akan ada lomba nabuh bedug. Jamaah An-Nur lawan Jamaah Nurul Hikmah Masjid Titongo. Ya, tapi syaratna nu nabuh bedugna umur 60 tahun kaluhur. Ibu-ibu jadi penontonnya, ya, pemain intinya aki-aki, nunggu boga incu, ya, berarti Thomas Hatta menjaji, waduloh, doyok, jadi nges,
Tiluan doang kurang hiji deui. Sapro bisa henteu. Sapro bisa mah aya sapro. Nya. Ti dieu Abah Ishak nu ora rompong kabeh. Bahwadi, Bah Ujang, Bah Ujang terus Om Jack. Ya, anu aya di dieu we nu biasa kuliah subuh. Om Jack, Bah Wadi, Abah Ishak, Bah Ujang. Opat lawan opat. Bedug nama geus aya teu kudu memanggul bedug di ditu aya. Jadi nu dinilai bedug 15 menit pertama ulah paket trok. Ya. Ulah paket trok. Ya, dinilai. Ulah eureun, ulah paket trok 15 menit. Teu meunang salah saeutik oge. Teu meunang batuk mah meunang urang. Teu meunang batuk. Ya. Atuh teu meunang nginum pan puasa nya teh nginum. Ya. Lamun capek teu meunang nginum. Ya. Terus keseragaman. Seragam kompak. Kudu make udem. Jadi kudu make kopiahna make udeng. Ya. Pokokna mah lamun teu make udeng langsung moal menang hadiah. Aya hadiahna aya, tenang. Hadiahna mah samping dobol. Samping dobol belah ditu belah iya ya samping pokokna mah samping heula nya aya hadiahna insyaallah ya. Jadi minggu yang bukan minggu besok tapi minggu yang akan datang sekaligus nanti akan ada pembagian zakat fitrah ya, pembagian sarung juga insya Allah akan ada, mudah-mudahan rezekinya ada semuanya ya. Zakat fitrah, nah nucan zakat fitrah geraja zakat fitrah, nah, nanti akan kita bagikan ya di hari-hari terakhir. Kemudian di masjid kita juga akan ada itikaf menjemput malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadarna aya 2, karena ganjil genapna juga aya 2 ya. Cek orang yang ya, memulai sholat puasanya hari Rabu, maka Lailatul Qadarna di malam yang genap menurut ya, orang yang puasa hari Kamis. Jadi salikur menurut orang yang mulai puasa hari Rabu itu karak 20 menurut orang yang puasa hari Kamis. Jadi kita jelas mana nu ganjil mana nu genep gara-gara beda mulai puasa. Ganjil cek jelema anu mulai poe Rebo, genep menurut jelema anu puasa poe Kamis. Maka kudu dieusian kabeh. Jadi di sini akan ada iktikaf bersama ya 10 malam terakhir sampai Lebaran, sampai malam takbir. Nginep iktikaf di masjid, mawa kasur, mawa bantal, mawa salimut, ngenong doang. Jeung teuing beda pindah ngenong doang teu nanam. Ya, supaya insya Allah mudah-mudahan ya daharna aya disiapkan sahur. Ya, disiapkan sahurnya insya Allah. Sahurna disiapkan, mudah-mudahan aya rezeki. Jadi teu kudu balik orang ayat tukang masakna Om Jack, nah, masak mawa
mindahkeun Mang Uus ayat nya. Beak nila nage pararai. Ya, pokoknya tukang masakna siapkan sehingga sahur kita bersama di masjid setiap hari selama 10 hari. Mudah-mudahan rizkina ayahnya, insyaallah mudah-mudahan. Tinggal daekna, insyaallah dengan begitu maka yakin kita dapat Lailatul. Sebab ayeuna mah disebut malam eusi ceuk nu hiji ieu mah malam kosong, disebut malam kosong ceuk nu hiji mah ieu malam eusi. Geus eusian kabeh we. Supaya eueuh nu ka beunang ta kitu mah kabeh. Beunang Lailatul karena Lailatul Qadar nyaah sayang khairun min alfi syahrin. Kan tong dipermasalahkan beda puasa, beda malam ganjilna teu kudu ribut. Eusian we kabeh. Supaya itu eusian kabeh mogok beunang cenah. Lailatul Qadar mogok beunang ku urang. Asal di eusian ka ulah aya malam kosong. Ulah aya malam eusi, malam kosong, kabeh malam eusi. Teu kudu ribut. Teu kudu sia mah sesat sia. Pugu-pugu malam eusi, sia sebut malam kosong. Teu kudu. Nya, kabeh eusian ku ibadah ka Gusti. Eta nu bagus mah. Nu teu bagus mah nu tara ibadah. Nu tiputing ibadah disebutkeun sesat mah ti mana dalilna nya? Justru eta ahli surga, ahli ibadah insyaallah. Ala hadhihi ni'matus salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus salawat wa asyraful makhluqat bi adadi anwa'i rizqi wal futuhat wal ghanimat. Ya basital ladzi yabsutu rizqa liman yasha bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan fi min kulli jihatin min khazaini ghaibika bi ghairi minnati makhluqa bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab ibni bihi ma'adina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wasil bihi ila Makkatal Mukarramah wa Madinatil Munawwarah haji wal umrah wa qadi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waqdi bihi dinina wa dunyana wa duyunana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhussu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.